Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 47-48. Hanya satu kesempatan untuk mengambil tindakan. Tak seorang pun di lapangan mengira Anmu sedang membual. Ini adalah pria yang bahkan tidak bisa disakiti oleh kekuatan suci. Saat ini, orang-orang dari 360 negara bagian sedang melihat Ye Guan di lapangan. Saya harus mengatakan bahwa di mata banyak orang, pemuda dari Nanzu ini agak tidak tahu berterima kasih. Di panggung tontonan, Zhao Su memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, menarik. Dia tidak menyangka Ye Guan akan berani menantang Anmu saat ini. Tahukah Anda, meskipun Anmu tidak mengambil tindakan sekarang, semua orang sudah merasakan kekuatannya. Namun meski begitu, Ye Guan masih berani menantangnya. Kepercayaan diri, sombong. Anda akan segera mengetahuinya. Di bawah tatapan semua orang, Ye Guan berjalan perlahan ke arah Anmu. Dia memandang Anmu dan tersenyum sedikit. Bisakah kita mulai? Anmu mengangguk, oke. Begitu suara itu turun, Ye Guan Ren telah menghilang. Kecepatan ekstrim. Saat Ye Guan menghilang, mata Anmu sedikit menyipit. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak secara horizontal. Balok horizontal ini langsung menghalangi tangan Ye Guan untuk mengenai tenggorokannya. Dan pada saat berikutnya, Ye Guan tiba-tiba menendang selangkangan Anmu. Paviliun Biku baru. Saat ini Anmu sudah mundur 10 kaki jauhnya dan Ye Guan menendang bola ke udara. Tapi begitu Anmu berhenti, Ye Guan bergegas ke depannya seperti hantu lagi. Anmu mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu secara langsung menghancurkan ruang dan waktu di depannya. Jelas sekali, ini untuk mengalahkan Ye Guan dengan satu pukulan. Namun, pukulannya langsung mengenai udara. Ye Guan tidak tahu kapan dia muncul di sampingnya, dan saat berikutnya, sebuah tinju langsung mengenai kepalanya. Ledakan. Di mata semua orang, Anmu langsung terpesona. Pada saat dia terbang, Ye Guan tiba-tiba bergegas ke depan, mendekati Anmu dalam sekejap dan kemudian meninju tenggorokan Anmu. Ledakan. Anmu terbang kembali, dan Ye Guan menghilang lagi. Kemudian, pemandangan aneh muncul di lapangan. Bayangan terus membombardir Anmu, dan suara teredam terus terdengar, yang sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, di bawah tatapan heran semua orang, Anmu telah didorong mundur sejauh 100 kaki. Kecepatan komprehensif. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Pemuda dari Nanzu ini begitu kuat. Semua orang tercengang dan tercengang. Di platform tontonan, Yuan Gu menatap Ye Guan di bawah, matanya sedikit menyipit, sungguh kecepatan yang mengerikan. Zhao Su mengangguk sedikit, dan terkejut di dalam hatinya. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada saat dia bertemu Ye Guan Times. Jelas sekali, orang ini telah membuat kemajuan besar selama ini. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Anmu. Pada saat ini, Ye Guan sudah mundur lebih dari 10 kaki, berhasil menghindari kekuatan menakutkan ini. Tarikan ini membuat semua orang di ruangan itu tercengang. Tentu saja, yang lebih keterlaluan lagi adalah Anmu masih hidup setelah sekian lama diledakkan oleh Ye Guan. Dan tidak ada luka sama sekali.
Apakah ini seorang praktisi fisik? Semua orang di lapangan memandang Anmu dengan kaget. Di kejauhan Anmu memutar lehernya dan tulangnya tiba-tiba retak. Dia memandang Ye Guan. Dari kejauhan, harus kukatakan, kamu mengejutkanku. Kecepatanmu, bahkan kecepatanku, jauh lebih rendah dari kecepatanmu. Tadi, dia sudah menggunakan jurus fatal, tapi dia tidak mampu melukai lawannya. Apakah pihak lain benar-benar seorang praktisi fisik? Ye Guan sedikit bingung. Saat ini Anmu tiba-tiba berkata, kamu sangat cepat tapi sayangnya kamu tidak dapat mematahkan pertahananku. Saat suara itu jatuh, tangan kanannya tiba-tiba terbuka, lalu dia membungkuk ke tanah. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh bumi bergetar hebat dan kemudian, kekuatan yang menakutkan berkumpul dari kedalaman bumi, dan akhirnya mengalir ke telapak tangannya seperti air pasang. Kekuatan bumi. Pada saat ini, seseorang di tribun penonton berseru. Dan pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Di kejauhan, cahaya dingin melintas di mata Anmu. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan berteriak dengan marah, pisahkan tanah. Dalam sekejap, seluruh tanah dalam radius beberapa ratus kaki diangkat olehnya. Di saat yang sama, kekuatan yang kuat menyertai tanah dan langsung meledak ke arah Ye Guan yang bergegas ke arahnya. Satu kekuatan bisa mengalahkan 10. Dia akan menghancurkan Ye Guan dengan kekuatannya. Kekuatan ini sekuat kekuatan suci sebelumnya. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Zhao Su dan 3 orang di panggung tontonan berdiri. Karena saat ini, hanya mereka yang bisa melihat dengan jelas kecepatan Ye Guan. Saya melihat Ye Guan meninju terus-menerus di sebidang tanah itu, dan setiap kali dia meninju, dia mengenai tempat terlemah di sebidang tanah itu. Hanya dengan 3 pukulan, Ye Guan langsung menerobos pukulan mengerikan ini, dan kemudian dia muncul di depan Anmu lagi seperti hantu. Kalahkan kekuatan dengan kecerdikan. Ketika dia melihat Ye Guan muncul di depannya lagi, mata Anmu tiba-tiba menyusut, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat berikutnya, bang! Di bawah pandangan semua orang, Anmu terbang mundur. Kemudian, pemandangan yang baru saja terjadi muncul lagi, dan saya melihat bayangan setelahnya terus-menerus membombardir Anmu. Dan di bawah serangan gila dari bayangan setelahnya, Anmu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Itu adalah pemukulan yang kejam. Semua orang di lapangan tercengang. Di platform tontonan, Yuan Gu melihat ke arah Anmu, yang dipukuli di kejauhan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan ekspresi jelek di wajahnya, orang ini hanya berada di alam kendali udara, kenapa dia begitu cepat? Zhao Su juga sedikit bingung. Kecepatan Ye Guan sangat cepat. Pada saat ini, Luo Zhaoqi tiba-tiba berkata, saya telah melihatnya berlatih di menara ruang dan waktu gravitasi. Zhao Su memandang Luo Zhaoqi, apakah dia mengatakan di lantai mana dia berada? Luo Zhaoqi berkata dengan suara yang dalam. Berkata, dia bilang dia ada di lantai 9. Lantai 9. Zhao Su dan Yuan Gu sama-sama tercengang. Mereka saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Zhao Su berkata dengan lembut, pantas saja kecepatannya begitu cepat. Ternyata dia telah memasuki level ke-9, dan sangat mungkin dia telah menembus level ke-9. Ekspresinya tiba-tiba menjadi rumit. Dia melihat bayangan di kejauhan dan menertawakan dirinya sendiri.
Ketika Ye Guan memberitahunya bahwa dia ada di lantai 9, dia tidak mempercayainya dan bahkan berteriak padanya. Ternyata badut itu adalah dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Luo Zhaoqi tiba-tiba menjadi sedikit malu dan marah. Orang ini, aku salah paham padamu saat itu, dan kamu bahkan tidak membantahku. Benar-benar menjengkelkan. Di kejauhan, Ye Guan dengan marah menyerang Anmu. Dia sudah mengeluarkan belati dan pisau. Pisau itu menusuk bagian vital Anmu. Namun, tidak ada gunanya. Anmu sebenarnya memblokir semua serangan fatalnya dengan tubuhnya. Pada saat ini aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Anmu. Ledakan. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Dia bereaksi dengan sangat cepat. Saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia mundur. Ledakan, Ye Guan langsung terguncang beberapa meter jauhnya. Tetapi pada saat ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Naga virtual emas terlihat melayang di atas kepala Anmu. Naga, semua orang tercengang. Naga sejati? Di panggung tontonan, Yuan Gu mulai bertarung secara langsung. Dia melihat ke arah Anmu di kejauhan, matanya penuh kegembiraan. Naga sejati ini dari klan naga sejati di dunia tengah Tiongkok, dan dia benar-benar mendapat pengakuan dari klan naga sejati. Haha. Dia benar-benar mendapat penjaga naga sejati dari klan naga sejati. Hahaha. Tawa Yuan Gu tak terkendali. Naga sungguhan. Saat ini, tempat itu sunyi dan Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Ini adalah klan naga legendaris. Selain itu, mereka juga merupakan penguasa super klan naga sejati di antara klan naga. Anmu ini benar-benar menerima perlindungan dari klan naga sejati. Pada saat ini, semua orang juga mengerti mengapa kemampuan pertahanan Anmu begitu luar biasa. Itu adalah naga asli yang menjaga kita. Kamu melihat naga asli di kejauhan dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka ada naga asli yang menjaga orang ini. Naga sungguhan. Makhluk ini hanyalah makhluk legendaris di Nanzu. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ye Guan mengagumi dalam hatinya. Tuan Ta, lihat naga itu. Xiao Ta, di kejauhan. Anmu menatap Ye Guan dengan ekspresi yang sangat jelek. Harus kukatakan, aku tidak melakukannya. Aku tidak menyangka salah satu kartu trufku akan terungkap di sini. Dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya, tapi sayangnya, ketika dia bertarung dengan Ye Guan, dia menemukan bahwa kecepatan pria di depannya terlalu luar biasa. Sangat buruk sampai dia harus mengungkapkan kartu asnya, karena dia tidak terekspos. Dia hanya bisa terus dipukul secara pasif. Meskipun Ye Guan tidak bisa mengalahkannya sampai mati, itu terutama karena wajahnya. Kamu melirik naga ilusi di atas kepala Anmu. Ini bukanlah tubuh naga. Tubuh naga itu ada di tubuh Anmu. Naga. Saya harus mengatakan bahwa dia masih sedikit takut dengan makhluk seperti ini. Tentu saja, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun saat ini. Naga sungguhan, kamu adalah dewa di sini. Ye Guan juga akan bertarung hari ini. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan kali ini, dia tidak lagi siap untuk menahannya. Pada saat ini, Anmu tiba berjalan perlahan menuju Ye Guan. Dia menatap ke arah Ye Guan dan berkata dengan galak, datang dan rasakan tekanan darah dari naga sejati. Saat dia meraung,
naga ilusi di atas kepalanya tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, naga itu membuka mulutnya dan meraung dengan keras. Ledakan. Kekuatan mengerikan dari garis keturunan naga sejati tiba-tiba melanda seluruh dunia. Ledakan. Dalam sekejap, banyak orang di lapangan jatuh langsung ke tanah, gemetar. Penindasan garis keturunan. Bagaimana garis keturunan orang biasa bisa menahan tekanan garis keturunan dari naga sejati? Bahkan beberapa tetua Akademi Guanxuan perlahan membungkuk pada saat ini. Bahkan wajah Zhao Su dan Yuan Gu sedikit pucat saat ini. Meskipun mereka kuat, kekuatan darah mereka terlalu kuat. Mereka hanyalah darah biasa, jadi sulit untuk melawannya. Namun, saat berikutnya, semua orang di tempat tersebut tercengang. Semua orang melihat Ye Guan, area inti dari kekuatan darah. Kamu Guan baik-baik saja. Dia berdiri di sana, berdiri tegak, ekspresinya setenang air, tidak terjadi apa-apa. Semua orang ketakutan. Bagus. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat itu langsung membatu, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Di panggung tontonan, Zhao Su menatap Ye Guan dengan tatapan tidak percaya. Menghadapi kekuatan keturunan naga sejati yang kuat, tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, di hadapan Ye Guan, mata Anmu penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu, bagaimana mungkin? Ye Guan terdiam. Faktanya, dia tidak tahu kenapa dia baik-baik saja. Tekanan darah itu sepertinya tidak berpengaruh padanya. Ye Guan berpikir dalam hatinya, Tuan Ta, mengapa kekuatan garis keturunan naga asli tidak berpengaruh padaku? Xiao Ta terdiam sejenak dan kemudian berkata, mungkin itu naga palsu. Naga palsu. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat naga asli yang ilusi. Naga ini tidak marah dan kuat, tidak terlihat palsu. Terlebih lagi, banyak orang di sekitar yang ketakutan dengan kekuatan naga asli ini. Tapi aku baik-baik saja. Ye Guan terdiam. Tuan Ta pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Pada saat ini, Anmu tiba-tiba meraung lagi. Dengan raungan ini, naga ilusi di atas kepalanya juga meraung dengan keras. Dengan raungan ini, gelombang kekuatan dari darah naga langit menyapu seluruh dunia dalam sekejap. Pada saat ini, bahkan ruang dan waktu di sekitarnya sudah mulai terdistorsi. Beberapa orang yang dekat dengannya mengalami pendarahan dari lubangnya dan organ dalamnya terkoyak. Terlalu menakutkan. Di sekeliling, banyak orang yang mundur. Orang-orang di platform pengamatan juga terus mundur pada saat ini, tidak berani mendekati area inti dari kekuatan garis keturunan naga sejati. Namun, Ye Guan masih baik-baik saja. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Kamu melihat sekeliling, semua orang sibuk tapi dia baik-baik saja. Dia diam. Ada yang salah dengan ini. Di seberangnya, Anmu menatap Ye Guan. Saat ini, dia juga sedikit mati rasa. Bagus. Pria di depanku baik-baik saja saat dihadapkan pada kekuatan naga sejati. Kenapa ini? Seorangmu bingung. Kamu melirik Anmu. Dia tidak terlalu peduli lagi dan menghilang begitu saja. Ekspresi Anmu berubah drastis dalam sekejap. Dia hendak mundur, tapi pada saat ini, belati disayat di tenggorokannya. Tertawa. Semburan api keluar. Seorangmu baik-baik saja. Tetapi pada saat ini, Anmu tiba-tiba mendengar suara pemotongan yang keras di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap mata, Ye Guan telah menebas puluhan kali.
Anmu ditebas dan mundur dengan keras. Selama periode ini, Anmu secara alami melawan. Namun, serangan baliknya dengan mudah dihindari oleh Ye Guan. Melihat pemandangan ini, banyak orang di tempat tersebut merasa sedikit mati rasa. Kecepatan Ye Guan sungguh luar biasa. Kecepatan seperti ini benar-benar bisa membuat orang putus asa. Namun, yang lebih mesum adalah Anmu baik-baik saja di bawah serangan sengit Ye Guan. Setelah beberapa saat, Ye Guan berhenti dan melihat belati di tangannya. Saat ini, belatinya telah terpotong. Ye Guan memandang Anmu di kejauhan. Anmu masih baik-baik saja. Kamu Guan diam. Kemampuan bertahan ini tidak bisa dipahami. Di kejauhan, Anmu memandang Ye Guan di kejauhan. Aku punya naga asli untuk berbagi pertahananku. Belum lagi kamu, bahkan jika kamu 2 alam lebih tinggi dariku, kamu tidak bisa membunuhku. Melirik Anmu dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Anmu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu mengguncangnya dengan keras. Tiba-tiba, naga ilusi di atas kepalanya tiba-tiba mengulurkan cakar naga dan mengangkatnya tinggi-tinggi gambar dengan satu klik. Dengan tembakan ini, cakar naga asli tiba-tiba jatuh dari langit. Klik. Saat cakar ini diturunkan, ruang di lapangan langsung terbelah, dan kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia tersapu. Di bawah mata Ye Guan sedikit menyipit, tubuhnya gemetar, dia menunduk ke belakang, dan membuka jarak puluhan kaki. Ledakan. Begitu dia mundur, tanah di depannya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi lubang besar dengan kedalaman puluhan kaki. Tidak hanya itu, sisa kekuatan yang kuat juga mengguncang tanah dalam jarak ratusan kaki dan runtuh. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Anmu, lalu menyayat mata Anmu dengan pisau. Anmu segera menutup matanya, dan cahaya keemasan muncul. Tertawa. Sinar api memancar dari mata Anmu. Tidak ada apa-apa. Setelah serangan yang gagal, Ye Guangang ingin mundur. Pada saat ini, Anmu tiba-tiba membuka matanya, dan 2 cahaya keemasan keluar dari matanya. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit dan memaksa tubuhnya untuk bergerak mundur. Ledakan. Ye Guan langsung terlempar beberapa meter jauhnya. Setelah berhenti, Ye Guan melihat ke tangan kanannya. Kulit lengan kanannya sudah sedikit terbakar. Melihat pemandangan ini, Nalan Jia di sisi lain tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran di matanya. Di kejauhan, Anmu menatap Ye Guan. Dia memancarkan cahaya keemasan. Itu adalah penjaga naga sejati yang legendaris. Dengan naga asli yang menjaganya, dia akan selalu tak terkalahkan. Di platform tontonan, Yuan Gu melirik ke arah Ye Guan dan tersenyum tipis. Meskipun dia bagus, kemenangan atau kekalahan telah diputuskan. Dengan benda ini, belum lagi Ye Guan, bahkan jika dia mengambil tindakan, dia mungkin tidak bisa membunuh Anmu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang ditunjuk oleh akademi di pagi hari. Ye Guan memandang Anmu, dan Anmu berkata, saya harus mengatakan Anda telah memaksa saya untuk mengungkapkan kartu truf saya. Anda memiliki... Petik 2. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema di langit. Di mata semua orang yang terkejut, pedang udara tiba-tiba menembus tenggorokan Anmu. Tertawa. Anmu mundur lebih dari 10 kaki. Semua orang di lapangan memandang Ye Guan dengan bingung. Pembudidaya pedang. Apakah ini seorang kultivator pedang?
Di panggung tontonan, Yuan Gu tiba-tiba berdiri dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Zhao Su. Candaan. 360 negara bagian sedang menyaksikan pertempuran tersebut. Jika pihak luar dibiarkan campur tangan, reputasi Akademi Guanxuan akan hancur. Yuan Gu juga sadar saat ini, dia melepaskan tangannya dan melihat ke medan perang di kejauhan. Pada saat ini, Ye Guan perlahan berjalan menuju Anmu lebih cepat dari dia. Saya ingin melakukannya beberapa kali lebih cepat. Oleh karena itu, banyak orang di lapangan hanya dapat melihat kilatan cahaya pedang. Di kejauhan, Anmu mundur dengan keras. Setelah mundur hampir beberapa ratus kaki, cahaya keemasan yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ledakan. Semua pedang terbang hancur saat ini. Segera setelah itu, dalam cahaya keemasan, naga asli ilusi itu perlahan mengeras. Perwujudan sebenarnya dari sifat naga. Meskipun Anmu baru saja terkena pedang Ye Guan, dia tidak mati karena pada saat kritis, naga asli melindungi bagian dalam tenggorokannya. Semua orang di lapangan sedang melihat naga asli. Semua orang tampak sangat serius dan kagum. Naga sungguhan. Bahkan di dunia tengah Tiongkok, keberadaan mengerikan seperti inilah yang berada di puncak rantai biologis. Naga asli menatap Ye Guan di bawah. Di depan naga asli ini, Ye Guan di bawah saat ini sekecil semut. Ye Guan menoleh untuk melihat ke panggung pengamatan. Dia menunjuk ke arah Naga asli, haruskah aku melawannya atau Anmu? Kemunculan naga asli membuat pertarungan ini sedikit berbeda. Saat ini Anmu tiba-tiba berkata ia menandatangani kontrak dengan saya. Saya akan hidup dan mati bersamanya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah mitra saya. Jika Anda memiliki mitra, Anda juga dapat membatalkannya. Petik 2 tanda seru. Zhao Su memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit, ini tidak melanggar aturan. Level ketiga ini adalah pertarungan tanpa aturan. Selain meminta bantuan orang luar, kamu dapat menggunakan metode apapun. Lalu berkata, jika kamu mengaku kalah sekarang, maka pertarungan bisa berakhir di sini. Dia masih menghargai bakatnya dan ingin mempertahankan Ye Guan. Seorang jenius seperti Anmu akan dibawa pergi, tapi jika seorang jenius seperti Ye Guan bisa tinggal di Akademi Alam Atas, itu akan menjadi berkah bagi Akademi. Ye Guan terdiam. Melihat adegan ini, Zhao Su tampak rumit. Dia melihat kegigihan dan keinginan untuk bertarung di mata pemuda ini. Disayangkan, Zhao Su menghela nafas dalam hatinya. Tapi pada saat ini, naga asli tiba-tiba meraung ke arah Ye Guan. Ledakan. Ruangnya hancur. Bumi runtuh lapis demi lapis saat ini. Ye Guan menatap naga asli, perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba memegang tangannya. Itu Naranja. Naranja tersenyum tipis, aku akan menemanimu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Ye Guan tidak mungkin mengaku kalah. Karena itu, mari kita hadapi bersama. Hanya kematian. Jarang sekali dalam hidup ini bertemu seseorang yang kamu sukai. Jika kita tidak bisa hidup bersama, maka matilah bersama. Ye Guan tersenyum tipis dan melihat ke arah naga asli. Pada saat ini, naga asli tiba-tiba menukik ke bawah, dan kekuatan kuat dari naga asli menyapu dunia dalam sekejap. Ini untuk membunuh Ye Guan dan Naranja. Naranja menatap naga asli, tapi saat ini, dia tidak takut sama sekali.
Pada saat ini, Ye Guan yang berada di sampingnya tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dan kemudian cahaya pedang melesat ke langit. Pembunuhan instan dengan satu pedang. Tapi saat ini, pedang di tangannya telah digantikan oleh pedang berjalan. Berdengung. Seruan pedang tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Di mata semua orang, cahaya pedang tiba-tiba menembus kepala naga asli. Dalam sekejap mata, Ye Guan sudah berdiri di atas kepala naga asli. Kemudian, dia memegang pedang di kedua tangannya dan menebas di depannya. Ah! Raungan melengking dari naga asli tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dan kemudian, naga asli yang besar itu perlahan jatuh dari langit disertai dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Anmu menatap pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Menghancurkan pertahanan naga yang sebenarnya. Itu adalah tubuh naga yang sebenarnya. Tubuh naga asli. Bagaimana bisa? Di mata semua orang, naga asli perlahan jatuh dari langit dan saat ini, Ye Guan menebas ke bawah dengan pedangnya. Menghadapi naga asli ini, dia tidak berani memberikannya kesempatan. Lawan yang harus dikalahkan kehilangan efektivitas tempur. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Dia ingin membunuh naga itu. Bunuh naga itu. Semua orang merasa ngeri. Pada saat ini, naga asli tiba-tiba mengeluarkan raungan melengking, seolah memanggil, dan saat berikutnya, ruang dan waktu di belakang Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul. Hati-hati! Suara cemas Nalanjia tiba-tiba terdengar. Ye Guan merasa ngeri. Dia tiba-tiba berbalik, dan pada saat ini, sosok cantik berdiri di depannya. Itu Naranja. Saat berikutnya, kekuatan penghancur tiba-tiba datang. Ledakan. Di bawah pandangan semua orang, Ye Guan dan Nalanjia terbang langsung menuju langit. Dan tubuh fisik Nalanjia tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seperti kertas terbakar. Nalanjia memandang Ye Guan, yang tertegun di depannya, dia mengulurkan tangannya, tapi tangan itu lemah. Apalagi tangan kanannya langsung menghilang, terbawa angin seperti asap biru. Nalanjia berbisik, aku hanya bisa menikahimu di kehidupan selanjutnya. Bersambung.